Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1081. Stephen Lin kembali ke rumah sakit kota Xiahai dan bertemu Yao Jing dan Song Siking. Siking benar-benar kehilangan ingatan yang lama. Yao Jing berkata kepada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk, menatap Song Siking dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak merasakan apa-apa, kecuali kepalaku kadang-kadang sakit, kata Song Siking. Stephen, aku baru saja memberitahu Siking bahwa karena dia telah kehilangan ingatannya begitu lama, maka jangan tinggal di kota Xiahai lebih lama lagi, dan kembalilah ke kota Haixia bersamaku, sehingga kamu tidak hanya bisa perlahan-lahan mengurusnya. Tubuhmu, tetapi juga di kota Haixia. Dia juga akrab dengannya, tidak peduli apa, itu lebih baik daripada tinggal di kota Xiahai. Kota Xiahai sama sekali tidak dikenalnya sekarang, kata Yao Jing. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya pada Song Siking. Saya juga ingin kembali dengan Jing Jing. Saya tidak ingat semua hal yang telah saya lakukan di sini, jadi tidak ada artinya bagi saya untuk tinggal, kata Song Siking. Yah, hari ini sudah larut, kamu bisa mengambil jet pribadiku kembali besok, kata Stephen Lin. Jet pribadi. Song Siking memandang Stephen Lin dan tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bahkan bisa mendapatkan jet pribadi dalam 2 tahun. Aku bahkan punya satelit pribadi, jet pribadi bukanlah apa-apa. Stephen Lin tertawa. Hanya sesumbar, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu masih memiliki stasiun luar angkasa pribadi? Ada juga pangkalan pribadimu di bulan, kata Song Siking dengan nada menghina. Jangan bilang dia menyombongkan diri. Aku baru saja membaca laporannya 2 hari lalu, dan Stephen menjadi orang terkaya ke-8 di kerajaan naga dengan total kekayaan bersih 1,03 triliun, kata Yao Jing. Apa? Song Siking memandang Yao Jing dengan tidak percaya dan bertanya, kamu tidak bercanda, kan? Apakah aku terlihat seperti lelucon? Yao Jing balik bertanya. Saya bahkan tidak tahu bahwa aset saya melebihi triliunan. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. Saya telah membangun yayasan amal dengan teman saya untuk sementara waktu. Jika Anda tertarik, Anda dapat menyumbangkan sejumlah uang ke yayasan kami untuk melakukan perbuatan baik, kata Yao Jing sambil tersenyum. Yayasan amal, bukankah kamu kembali bekerja di perusahaan Yao? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ini bukan konflik. Saya tidak punya banyak pekerjaan di rumah Yao. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di yayasan amal, kata Yao Jing. Kalau begitu aku akan menyumbangkan 10 miliar dulu, kata Stephen Lin. Terlalu banyak. Yayasan baru saja dimulai. Jika kita mengambil begitu banyak uang sekaligus, kita akan kehilangan motivasi, Yao Jing berulang kali menggelengkan kepalanya. Itu 1 miliar, kata Stephen Lin. Itu terlalu banyak. Yao Jing terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin hanya 100 juta, kan? Apa yang bisa kamu lakukan? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Hanya 100 juta, itu sudah cukup. Kami terutama fokus pada anak-anak, jadi kami tidak membutuhkan terlalu banyak uang, kata Yao Jing. Nah, Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, sumbangkan saja 100 juta atas namaku sendiri, dan 100 juta lagi atas nama perusahaan. Kalau begitu, tidak apa-apa. Yao Jing dikatakan. Song Siking di samping mau tak mau menutupi dahinya. Apakah kamu berbicara dalam miliaran sekarang? Song Siking bertanya. Apakah kamu takut buang air kecil? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bukankah kamu akan diam-diam diturunkan oleh keluarga kami? Song Siking berkata dengan bangga. Mendengar ini, Stephen Lin dan Yao Jing saling memandang. Yao Jing menghela nafas,
memandang Song Shiking dan berkata, "Berhentilah membicarakan hal-hal ini, istirahatlah yang baik dan pulanglah bersama besok." Ya, Song Shiking sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan mengangguk berulang kali. "Aku pergi dulu." Stephen Lin merasa suasananya agak aneh, jadi dia hanya bisa pergi dulu. "Aku akan mengantarmu pergi," kata Yao Jing. Stephen Lin sedikit terkejut karena Yao Jing menawarkan untuk mengantarnya pergi, tetapi dia mengangguk dan mengikuti Yao Jing keluar dari bangsal. Keduanya berjalan menyusuri lorong berdampingan. "Apakah kamu sudah menemukan alasan mengapa Shiking bunuh diri?" tanya Yao Jing. "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Apa alasannya?" Yao Jing bertanya dengan cemberut. "Kamu tidak perlu tahu." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak perlu tahu." Yao Jing membeku sesaat, lalu sepertinya mengerti sesuatu. "Ini sesuatu yang sangat buruk, bukan?" Yao Jing bertanya. Stephen Lin mengangguk lagi. "Oke." Yao Jing menghela nafas, dan berkata, "Sebenarnya, aku juga memikirkannya. Jika bukan karena sesuatu yang sangat buruk, kualitas psikologis Song Shiking sama sekali tidak mungkin untuk bunuh diri. Aku bahkan tahu bahwa bunuh diri Song Shiking harus terkait dengan laki-laki." "Terkait?" "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Jika itu masalahnya, maka mungkin kehilangan ingatannya adalah hal yang baik. Setidaknya dia telah melupakan peristiwa masa lalu yang tak tertahankan. Ketika dia kembali ke kota Haixia, dia akan menjadi Song Shiking yang tak kenal takut dari 2 tahun lalu," kata Yao Jing. "Saya harap dia tidak pernah mendapatkan kembali ingatannya," kata Stephen Lin. "Kuharap begitu," kata Yao Jing. Keduanya turun sambil mengobrol, dan akhirnya keluar dari rumah sakit. "Oke, aku akan naik," kata Yao Jing, menatap langsung ke arah Stephen Lin. "Baiklah, ayo naik, aku akan duduk dengan Brother Kuan nanti," kata Stephen Lin. "Kapan kamu akan pergi lagi? Kudengar setiap kali kamu muncul, kamu akan segera menghilang, dan kamu tidak akan muncul sampai audisi berikutnya," kata Yao Jing. "Entah besok atau lusa," kata Stephen Lin. "Kalau begitu, aku berharap kamu mendapat nilai bagus," kata Yao Jing, mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yao Jing. Yao Jing hendak mengatakan sesuatu, tapi Stephen Lin menarik Yao Jing ke dalam pelukannya. "Jaga dirimu." Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing. Yao Jing meletakkan tangannya di depan tubuhnya, dan sedikit menekan tubuh Stephen Lin, mencegah tubuhnya menyentuh tubuh Stephen Lin. "Aku akan melakukannya," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk, lalu melepaskan tangannya. "Apakah kota Haixia sangat dingin? Apakah kamu masih mengenakan mantel?" Stephen Lin memandangi mantel longgar Yao Jing dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Suhunya turun akhir-akhir ini, cukup dingin," kata Yao Jing. "Saya selalu berpikir bahwa kota Xiahai jauh lebih dingin dari kota Haixia. Saya tidak menyangka kota Haixia akan lebih dingin dari kota Xiahai. Mari tetap hangat. Saya pergi." Stephen Lin melambai ke Yao Jing, lalu berbalik pergi. Melihat kepergian Stephen Lin, Yao Jing dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya. Malam itu gelap. Stephen Lin meninggalkan rumah sakit sendirian, dan akhirnya sampai di sebuah warung makan sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh Zhang Quan. Ada beberapa meja di pintu masuk warung makan yang penuh dengan orang. Zhang Quan sedang duduk di depan salah satu meja, dan di samping Zhang Quan ada seorang pria gendut yang tidak asing lagi. "Kakak Quan," pria gendut. Stephen Lin berjalan ke arah mereka berdua dan menyapa mereka. "Aku akan pergi, kenapa kamu tua?" Fatih Huang Tingjun menatap Stephen Lin dengan heran dan bertanya. "Omong kosong, ini kedewasaan." Stephen Lin tertawa. "Kamu sudah tua, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menjadi pengantin pria setiap malam, kan? Aku sudah sangat tua, jika aku tidak terlalu mengenalmu, aku akan mengira aku telah salah menilai seseorang." Huang Tingjun dikatakan.
Mungkin karena hubungan yang penuh tekanan baru-baru ini, kata Zhang Quan di samping. Memang ada tekanan, tapi tidak terlalu besar. Jangan bicarakan itu, Saudara Quan, apakah Anda sudah memesan? Tanya Stephen Lin. Yah, aku memesannya. Itu semua makanan favoritmu, Zhang Quan mengangguk dan berkata. Aku membawa sesuatu yang bagus. Huang Tingjun secara misterius mengambil tas dari tanah dan meletakkannya di atas meja, lalu membuka tas itu. Di dalam tas ada toples transparan, dan sebenarnya ada 2 ular kobra yang melingkar di dalam toples. Saat ini, kedua Raja Kobra sudah mati, dan mereka direndam dalam anggur yang agak kuning. King Cobra direndam di Multai pada tahun 80-an, dan setengah kati ginseng yang telah diseduh selama ratusan tahun. Minumlah seteguk bahan ini untuk menghilangkan kelembapan dan detoksifikasi, minum secangkir untuk memperkuat tubuh dan memperkuat yang, dan minum kati untuk menjadi pengantin pria setiap malam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh siapapun dengan uang. Ini adalah hadiah dari pemasok minuman keras kami. Botol ini awalnya ditujukan untuk Joey, tetapi saya memotongnya, kata Huang Tingjun dengan bangga. Orang asing tidak terbiasa meminum minuman ini, kata Stephen Lin. Ayo, saya akan mengisi 2 orang besar. Tempat saya akan dibuka besok. Saya membutuhkan orang yang cukup berat untuk menopang meja. Awalnya saya berencana untuk membiarkan pemimpin regu datang, tetapi saya tidak menyangka kamu harus muncul. Maka tidak peduli apa, kalian berdua harus datang bersama. Huang Tingjun berkata sambil menuangkan anggur untuk Stephen Lin. Saya mendengar bahwa Anda mengundang DJ wanita nomor 1 di 100 teratas, dan kemudian ada banyak bintang lalu lintas untuk mendukung adegan tersebut. Tanya Zhang Quan. Bagaimana bisa bintang lalu lintas dibandingkan dengan nasib kita? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Huang Tingjun menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku sudah lama tidak ke acara seperti itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita pergi dan melihat bersama. Saya adalah klub malam plus model bar tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang dari berbagai usia dan identitas. Tidak peduli apapun, Anda akan berada di sana besok. Stephen, ini pertama kalinya untuk saya, Tuan Huang. Dengan bisnis sebesar itu, saya tidak tahu apakah saya dapat menghasilkan uang nanti, tetapi tembakan pertama untuk membuka pintu harus ditembakkan. Huang Tingjun berkata dengan serius. Kemampuanmu membuat gelembung diakui, dan kamu harus bisa mengeluarkan suara, kata Zhang Quan dengan tegas. Wajah Huang Tingjun sedikit membeku, dan dia berkata, larang tua, aku bukan aku yang dulu, sungguh. Aku percaya pada hantumu. Stephen Lin melirik Huang Tingjun dan berkata, sungguh, top 100 DJ Jojo itu sangat tampan dan memiliki sosok yang hebat. Kemarin dia ingin aku pergi ke kamarnya untuk mendengarkan musik di hari pembukaan. Aku menolak semua ini. Sekarang aku hanya ingin saya ingin menghasilkan uang. Lakukan pekerjaan dengan baik, Huang Tingjun berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang membuatmu begitu tercerahkan? Bukankah kamu menginspirasi untuk membunuh ribuan orang? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Yah, orang selalu harus berubah. Di usiaku, sudah hampir waktunya untuk berbicara tentang pacar yang akan menikah. Aku tidak bisa terus dipusingkan. Jangan bicarakan ini. Ayo minum, minum. Huang Tingjun tertawa. Dia memilih mengangkat gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin dan Zhang Quan. Untuk beberapa alasan, Stephen Lin merasa bahwa Huang Tingjun sangat aneh. Bab 1082. Meski di mata Stephen Lin, Huang Tingjun sedikit aneh, tapi itu hanya hobi yang aneh. Selain wanita, Huang Tingjun tidak berbeda dengan orang yang dikenal Stephen Lin sebelumnya. Oleh karena itu, Stephen Lin dengan cepat mengesampingkan keraguan di benaknya. Baginya, dia telah pergi dari dunia luar yang penuh warna ini selama beberapa tahun, dan dia akan segera kembali setelah itu, jadi dia harus menghargai semuanya sekarang.
Dia tidak berencana untuk tinggal di kota Siahai untuk waktu yang lama, tetapi karena Huang Tingjun dengan ramah mengundangnya, dia tidak keberatan tinggal selama 1 atau 2 hari lagi. Pada saat yang sama, berita bahwa Stephen Lin muncul di kota Siahai sudah menyebar. Hal semacam ini sama sekali tidak bisa disembunyikan. Ada banyak orang yang selalu memperhatikan Stephen Lin. Setelah Stephen Lin lulus audisi, seseorang sudah mengincarnya. Meskipun Stephen Lin menghilang sebentar di tengah, ketika Stephen Lin muncul di warung makan, tidak lama kemudian, ada lebih banyak orang di sekitar warung makan. Stephen Lin tidak menganggapnya serius, pada levelnya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada yang memperhatikan. Ada banyak suara di warung makan, dan para tamu datang satu demi satu. Tidak butuh waktu lama untuk 5 kati minuman keras dibagi oleh 3 Stephen Lin. Huang Tingjun ingin minum lagi, tetapi dihentikan oleh Stephen Lin. Tempatmu akan buka besok, minum lebih sedikit di malam hari, dan bersihkan semua hal yang perlu dilakukan besok. Selamat malam, kata Stephen Lin. Baik, Huang Tingjun mengangguk setuju tanpa memaksanya. Setelah itu, ketiganya meninggalkan warung bersama. Stephen Lin menemukan hotel terdekat untuk ditinggali. Di tengah malam, tepat setelah Stephen Lin mandi, dia menerima pesan di teleponnya. Bos Lin, apakah kamu akan pergi ke Haisi? Ye-san yang mengirim pesan. Ya. Stephen Lin hanya menjawab. Itu kebetulan, aku juga akan pergi ke Haisi, jawab Ye-san segera. Apa yang kamu lakukan di kota Siahai? Apakah kamu syuting? Tanya Stephen Lin. Itu benar, itu di pangkalan film dan televisi Siahai di pinggiran kota Siahai. Saya baru saja datang ke sini untuk syuting film dalam 2 hari terakhir. Tuan Lin, lama tidak bertemu, kata Ye-san. Lama tidak bertemu, kata Stephen Lin. Tuan Lin, karena takdir mengizinkan kita berada di kota yang sama saat ini, bisakah aku mentraktirmu makan malam? Kamu menolakku terakhir kali, tolong jangan menolakku kali ini, kata Ye-san. Mengapa kamu harus terobsesi dengan makan? Stephen Lin bertanya. Aku hanya ingin bertemu denganmu, jawab Ye-san. Stephen Lin ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab, lupakan tentang makan, berikan saja tempat dudukmu. Aku akan mengunjungi kelasmu besok. Oke, kata Ye-san, dan segera menyuruh Stephen Lin duduk. Lalu berkata, aku akan mengadakan pertunjukan mulai jam 9 besok pagi, dan jam 2 siang. Baiklah, aku akan ke sana besok pagi, kata Stephen Lin. Terima kasih Tuan Lin, sampai jumpa besok, jawab Ye-san. Ada beberapa pola bibir di balik kata-kata ini, sepertinya Ye-san mengungkapkan kebahagiaannya. Stephen Lin tersenyum, lalu melempar telepon ke samping. Pada saat yang sama, dia pergi ke pangkalan film dan televisi di pinggiran kota Hai. Ye-san, apa kamu baik-baik saja? Ini hanya makeup. Butuh waktu lama. Asisten direktur berdiri di luar ruang ganti dan berkata dengan keras dengan wajah datar. Aku akan segera baik-baik saja. Ye-san meletakkan telepon di atas meja rias, lalu berbalik dan berjalan keluar dari cermin rias. Cepatlah. Semua orang menunggumu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang karakter? Tanya asisten direktur dengan wajah gelap. Ya. Ye-san mengangguk berulang kali, tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengikuti asisten sutradara ke lokasi syuting. Cepat, kamu bisa istirahat setelah syuting adegan ini, Ye-san, apakah kamu mengerti bahwa kamu profesional? Jangan selalu mempengaruhi kemajuan syuting kami karena ketidakprofesionalanmu. Aku sudah mengatakannya sejak lama, gadis seperti ini yang belum lulus tidak diperbolehkan, kamu harus mengundangnya. Pahlawan wanita Zheng Wena yang duduk di sebelah sutradara berkata dengan ekspresi jijik. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali, banyak orang di sekitar mendengarnya. Termasuk Ye-san yang baru saja masuk ke lokasi syuting. Ye-san tampak sedikit malu, tetapi lebih tidak berdaya.
Perlakuan yang dia terima di kru sekarang sama sekali berbeda dengan perlakuan yang dia terima 3 bulan lalu. Lebih dari 3 bulan yang lalu, ketika syuting pertama kali dimulai, semua orang sangat sopan kepadanya, bahkan Zheng Wena, yang telah menamparnya sebelumnya, setidaknya melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Karena semua orang tahu bahwa di belakangnya adalah Master Emas. Namun, ini semua berubah lebih dari sebulan yang lalu. Penyandang dana, Tuan Wang, dibawa pergi oleh polisi untuk diselidiki karena penggelapan keuangan, dan seluruh proyek film sangat terpengaruh. Belakangan, Zheng Wena yang membawa investor baru, dan film tersebut kembali ke jalurnya. Akibatnya, statusnya di kru anjlok. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memfilmkan banyak adegan untuknya dalam 3 bulan terakhir, dia bahkan mungkin akan langsung diganti. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk keluar dari Stephen Lin, tetapi Stephen Lin telah lama menghilang saat ini. Dia tahu bahwa keluar dari Stephen Lin pun tidak ada artinya, jadi dia hanya bisa memilih untuk menanggung semua ini. Bagaimanapun, ini adalah drama besar pertamanya, dan dia harus bertahan sampai drama tersebut selesai dan dirilis apapun yang terjadi. Namun, idenya sangat indah, tetapi prosesnya sangat sulit. Perannya dihapus berulang kali, dan seluruh kru tahu ada yang salah dengan pendukung keuangannya, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Zheng Wena berulang kali mempersulitnya di lokasi syuting, mempermalukannya. Jika bukan karena keinginan kuat untuk menjadi terkenal, Ye San mungkin sudah menyerah. Ini akan menjadi lebih baik, Tuan Lin akan datang menemuiku besok. Ye San menghibur dirinya sendiri, dan kemudian mulai bertindak sesuai permintaan direktur. Akhirnya, pada pukul 2 dini hari, syuting adegan malam ini akhirnya selesai. Ye San menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kediamannya. Baru saja selesai mandi, terdengar ketukan di pintu kamar. Ye San berjalan ke pintu, pertama menatap mata kucing itu, lalu membuka pintu. "Saudari Zheng," Ye San dengan hormat berteriak kepada Zheng Wena di luar pintu. "Ya." Zheng Wena mengangguk tanpa ekspresi, lalu berjalan langsung ke kamar Ye San. Ye San dengan cepat menutup pintu. "Saudari Zheng, apa yang kamu ingin aku lakukan di tengah malam?" tanya Ye San. "Kamarmu cukup bagus," kata Zheng Wena sambil berjalan dengan tangan di belakang. "Tidak apa-apa." Ye San mengangguk. "Kamu San, apakah kamu lulus tahun ini?" Zheng Wena bertanya. Ya, kata Ye San. "Ini sangat bagus. Saya mengambil drama besar sebelum saya lulus. Masa depan saya tidak terbatas," kata Zheng Wena sambil tersenyum. "Aku masih membutuhkan bantuan saudari Zheng," kata Ye San cepat. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda dapat membantu saya. Saya juga datang ke sini seperti Anda. Saya tahu itu tidak mudah bagi Anda. Dalam pekerjaan kami, jika kami ingin berjalan dengan baik dan melangkah jauh, itu terlalu sulit, terutama kami wanita," kata Zheng Wena. Ya, Ye San menggema. "Jika Anda tidak mendapat dukungan dari orang-orang bangsawan, Anda mungkin tidak dapat melangkah jauh sama sekali. Lihat Anda sebelumnya, dengan dukungan Presiden Wang, Anda dengan cepat menjadi wanita nomor 1 kedua, tetapi kemudian sesuatu terjadi pada Presiden Wang, dan status Anda anjlok lagi. Apakah ini benar?" kata Zheng Wena. "Ya." Ye San mengangguk. "Sekarang saya memiliki jalan yang jelas untuk Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mengambilnya. Jika Anda berjalan dengan baik, maka masa depan Anda masih tidak terbatas," kata Zheng Wena. "Saudari Zheng, jika Anda bersedia menunjukkan jalannya kepada saya, itu adalah restu saya, katakan saja." Ye San berkata dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu tahu siapa investor kita saat ini?" tanya Zheng Wena. "Film Jiasang," kata Ye San. "Itu benar. Setelah pendukung keuangan di belakang Anda mengalami kecelakaan, di bawah perjodohan saya, film Jiasang mengambil alih piring, dan orang di film Jiasang yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah teman saya Chen Bo dan Tuan Chen." Zheng, kata Wena.
Saya mendengar dari semua orang bahwa Tuan Chen sangat bagus di industri ini, kata Ye San. Ya, itu benar. Tuan Chen adalah wakil manajer umum film Jiasang. Dia bertanggung jawab untuk berinvestasi di bidang ini. Dia telah memenangkan banyak orang, termasuk beberapa artis papan atas. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat bahagia. Optimis tentangmu, kata Zheng Wena. Benarkah? Ye San bertanya dengan heran. Ya, Zheng Wena mengangguk, mengambil sebuah apel di atas meja dan menggigitnya, lalu berkata, Tuan Chen akan mengunjungi kru kami besok pagi, ini kesempatanmu. Besok pagi, Ye San sedikit terkejut sejenak, sepertinya Stephen Lin akan datang besok pagi. Nah, itulah yang saya pikirkan. Besok pagi, Anda dan saya akan pergi ke bandara untuk menjemputnya dan mengungkapkan sikap Anda. Sikap Anda menentukan sikap Tuan Chen terhadap Anda di lokasi syuting. Jika Tuan Chen memperlakukan Anda baiklah, maka posisi Anda di kru kami akan kembali ke ketinggian semula. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tanya Zheng Wena. Saya mengerti. Kapan Anda akan menjemput Tuan Chen di bandara besok? Tanya Ye San. Pesawat akan berat besok pagi, kita akan tiba di bandara sekitar jam 8, kata Zheng Wena. Jam 8. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ye San mengangguk. Saya sudah memberitahu direktur tentang masalah ini sebelumnya. Anda pergi bersama saya besok, jangan dipublikasikan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kata Zheng Wena. Saya mengerti, Nona Zheng. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kata Ye San. Tidak apa-apa, tidak ada lagi yang harus dilakukan. Aku pergi dulu, kata Zheng Wena, berbalik dan pergi dengan apel. Ye San mengirim Zheng Wena keluar dari kamar dan mengirimnya ke lift. Setelah Zheng Wena naik lift, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Semoga beruntung. Ye San mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa dua hal baik akan datang padanya besok. Salah satunya adalah Stephen Lin akan datang untuk mengunjungi kelas, dan yang lainnya adalah dia dan Zheng Wena pergi ke jemput Tuan Chen. Tidak peduli yang mana dari dua hal ini, jika ditangani dengan baik, mereka dapat sepenuhnya menyelesaikan situasi memalukannya saat ini. Dalam hal ini, hidupnya akan lebih mudah. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Ye San dan Zheng Wena naik RV ke bandara. Bab 1083. Di RV, Ye San duduk berhadapan dengan Zheng Wena. Zheng Wena mengenakan pakaian yang sangat seksi hari ini, stoking ultra tipis hitam Gucci, ditambah rok hitam, dan setelan kecil bergaya wanita tipis di tubuh bagian atas, dan celana dalam suspender sutra dengan renda di dalamnya. Gaun seperti ini, ditambah dengan fitur wajah Zheng Wena yang indah dan sosok yang anggun, sudah cukup untuk membuat kebanyakan pria jatuh cinta padanya. Sebaliknya, Ye San yang hanya mengenakan rok panjang biasa dan kaos oblong, polos seperti Cinderella. Bukankah aku memintamu untuk memakai rok yang lebih pendek? Zheng Wena bertanya dengan cemberut. Ini sudah yang terpendek. Agak dingin, jadi aku tidak membawa rok pendek, jelas Ye San. Kesan pertama sangat penting. Berpakaian seperti kamu tidak bisa menonjolkan bagian tubuhmu, hei, desah Zheng Wena, seolah kecewa dengan dandanan Ye San. Ye San menahan kedua kakinya, meletakkan tangannya di atas kakinya dan meremasnya terus-menerus. Aku pasti akan memperhatikannya lain kali, kata Ye San. Lupakan, itu saja. Zheng Wena melambaikan tangannya, lalu mengangkat teleponnya dan mengobrol dengan seseorang di WeChat. Setengah jam kemudian, RV melaju ke tempat parkir bandara. Ye San mengangkat teleponnya dan mengirim pesan kepada Stephen Lin. Saya akan bergabung dengan grup sekitar jam 9.30, Tuan Lin, Anda akan datang pada waktu yang hampir bersamaan. Oke. Saya akan tiba di sana pada waktu yang hampir bersamaan, jawab Stephen Lin. Saat ini, dengan keras, pintu RV terbuka. Seorang pria paruh baya berjas masuk melalui pintu dengan tas kerja Hermes edisi terbatas.
Kulit pohon. Pintu ditutup dengan cepat lagi. Kakak Bo. Zheng Wena segera berjalan di depan pihak lain, dan memeluknya erat-erat dengan tangan terbuka. Pria bernama Boge tersenyum dan meletakkan tangannya di pinggang Zheng Wena, dan hanya memeluk Zheng Wena. Wena, lama tidak bertemu. Kakak Bo tertawa. Kamu bahkan tidak ingin melihatku. Zheng Wena sepertinya bertingkah seperti bayi. Ekspresi Ye San sedikit berubah. Meskipun Zheng Wena mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Chen Bo di depannya, skala tindakan dan kata-katanya tampaknya terlalu besar. Ye San ingat dengan jelas bahwa Zheng Wena sudah menikah dan punya anak, dan suaminya juga seorang seniman di lingkaran itu. Kenapa aku tidak ingin melihatmu? Ayolah, beri aku ciuman, kata Chen Bo. Cium saja, kata Zheng Wena, mengangkat tangannya untuk memegang wajah Chen Bo, dan langsung mencium mulut Chen Bo. Meskipun itu hanya bibir yang menyentuh bibir, itu menumbangkan 3 pandangan Ye San. Oke, berhentilah membuat masalah, masih ada orang. Chen Bo tersenyum acuh tak acuh, dan mendorong Zheng Wena pergi. Apakah ini Ye San? Chen Bo menatap Ye San dan bertanya. Ya, ini aku, Tuan Chen. Ye San dengan cepat menunjukkan senyum tersanjung. Wena dan aku telah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku mengikuti Wena ketika dia masih kecil. Kami sudah sangat dekat selama bertahun-tahun, kata Chen Bo sambil tersenyum. Dengar, aku bisa melihatnya, kata Ye San sambil berusaha untuk tidak terlihat malu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa aku? Chen Bo bertanya. Tentu saja saya tahu, Tuan Chen Bo dari film Jiasang, kata Ye San. Yah, kamu bisa memanggilku Kakak Bo, kata Chen Bo, duduk di sofa. Mobil mulai dan melaju menuju studio. Kakak Bo. Ye San memanggil Chen Bo dengan hormat, lalu duduk di seberang Chen Bo. Sutradara menunjukkan kepadaku klip yang kamu rekam. Citra pribadimu, kemampuan akting, dan keterampilan garis semuanya sangat bagus. Aku pribadi sangat menghargainya, kata Chen Bo. Terima kasih, Tuan Chen, kata Ye San bersemangat. Siapa namamu? Chen Bo bertanya dengan setengah tersenyum. Ini Saudara Bo, terima kasih Saudara Bo. Ye San dengan cepat mengubah kata-katanya. Kamu seharusnya merasa terhormat. Zheng Wena duduk di sebelah Chen Bo, sedikit bersandar pada Chen Bo dan berkata, diapresiasi oleh Brother Bo ketika memasuki industri adalah sesuatu yang tidak dapat diminta oleh banyak pendatang baru sepanjang hidup mereka. Aku tahu, aku pasti akan bekerja lebih keras, kata Ye San. Banyak orang tidak kekurangan kerja keras, tetapi kurang arah kerja keras. Jika arahnya salah, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna, kata Zheng Wena. Ye San membeku sesaat, lalu menatap Zheng Wena dengan curiga. Ingat apa yang saya katakan. Kakak Bo, dia adalah orang mulia Anda. Dia dapat menyelamatkan Anda bertahun-tahun berjalan dan menjadikan Anda bintang besar dengan mudah. Anda harus memahami bahwa kadang-kadang bahkan jika Anda memiliki pekerjaan, itu tidak berarti Anda bisa menjadi bintang besar. Anda harus memiliki eksposur yang cukup, dan Boge dapat memberi Anda semua ini. Variety show utama di China, Anda bisa berada di salah satu yang Anda inginkan, bernyanyi, berakting, reality show, hal-hal acak ini, Anda bisa melanjutkan jika kamu mau, selama Kakak Bo melakukan beberapa panggilan, kata Zheng Wena dengan tangan terlipat. Itu tidak berlebihan, Wena. Chen Bo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan mengangkat tangannya untuk memeluk Zheng Wena. Aku hanya tahu bagaimana harus berakting. Bagaimana aku bisa tampil di acara menyanyi. Ye San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak mengerti industri hiburan saat ini, Xiao Ye. Chen Bo berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu sia-sia dan tidak tahu apa-apa, kamu masih bisa berpartisipasi dalam acara menyanyi dan akting, dan aku akan memiliki banyak cara untuk membuat Anda dipromosikan.
sehingga Anda dapat terus mempertahankan eksposur. Lalu, bukankah itu adegan yang teduh? Tanya Ye-san. Tentu saja itu adegan yang teduh. Bertahun-tahun yang lalu, orang harus menyembunyikan adegan yang teduh. Sekarang semua orang terang-terangan berkelahi. Beberapa waktu yang lalu kami mengirim seorang idola pria untuk berpartisipasi dalam program akting. Kami membunuh drama lama itu tanpa akting omong kosong. Keterampilan. Bon, setiap beberapa hari kami mengirimnya ke acara menyanyi lagi, dan penyanyi itu masih tersingkir karena kekurangan penjara. Semua orang tahu bahwa ini adalah adegan yang teduh, tapi apa gunanya? Berbagai acara itu semuanya diinvestasikan oleh kami. Yang disebut mentor itu juga mengambil biaya pemberitahuan yang kami berikan, siapa yang akan dipromosikan jika orang-orang kami tidak dipromosikan. Kata Chen Bo dengan bangga. Begitulah. Ye-san tiba-tiba menyadari. Kakak Bo berarti selama dia bersedia mendukungmu, kamu bisa tampil di variety show domestik atau film besar manapun, kata Zheng Wena. Terima kasih banyak, Saudara Bo, kamu adalah bangsawanku, kata Ye-san dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Zheng Wena mengangkat kakinya dan sedikit menyandarkan tubuhnya ke Chen Bo dan berkata, orang-orang yang ingin dipuji oleh Brother Bo dapat berbaris dari bandara ke studio kami, tetapi kakak Bo bukan semua orang. Dia juga menilai orang, dan kamu adalah orang yang dia pilih. Mendengar ini, hati Ye-san sedikit bergetar. Dia sebenarnya bukan teratai putih, dia memiliki firasat ketika Zheng Wena menemukannya tadi malam. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Zheng Wena, dia tahu bahwa firasatnya benar. Chen Bo tersenyum dan menjauhkan tangannya dari bahu Zheng Wena, meletakkannya di paha Zheng Wena dan mengusapnya dengan lembut. Melihat pemandangan ini, jantung Ye-san berdetak sangat kencang. Jika kita ingin menukar sesuatu, kita harus memberikan sesuatu, kata Zheng Wena. Aku tahu, Nona Zheng, kata Ye-san. Dibutuhkan setengah jam dari sini ke lokasi syuting, dan setengah jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal, lanjut Zheng Wena. Ini, Ye-san menggenggam kedua tangannya dengan gugup. Kesempatan ada di depan Anda. Apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak, itu tergantung pada Anda, kata Zheng Wena. Ya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ye-san tergagap dan bertanya, pada saat ini, masih ada jejak fantasi di hatinya. Mungkin, apa yang mereka inginkan berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Zheng Wena tersenyum sedikit, berbalik dan berlutut menghadap Chen Bo, lalu mengangkat tangannya, dan dengan lembut membuka resleting Chen Bo. Saat berikutnya, wajah Ye-san tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk memalingkan muka. Ini sebenarnya sangat sederhana. Desis. Maaf, aku tidak bisa melakukan ini. Maaf kakak Bo, kakak Zheng. Ye-san memalingkan muka dan berkata dengan gugup. Zheng Wena mengerutkan kening, bangkit dan berjalan di depan Ye-san. Kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus yang aku buat untukmu, dan kamu menolak tawaranku sekarang, kata Zheng Wena menatap Ye-san. Saudari Zheng, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat saya lakukan. Ye-san menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Bentak, Zheng Wena menamparkan Ye-san secara langsung. Apakah kamu berpura-pura menjadi seorang ibu? Apakah kamu pikir aku belum pernah mendengar tentang omong kosongmu di sekolah film? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai wanita suci? Atau menurutmu kakak Bo tidak cukup? Tanya Zheng Wena dengan wajah gelap. Ye-san menutupi wajahnya dan berkata dengan panik, Saudari Zheng, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku bukan wanita suci, aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidur adalah tidur, tidur dengan Boge juga tidur. Kamu berencana memasuki industri hiburan, apakah kamu tidak mengerti beberapa hal? Tanya Zheng Wena. Aku tidak bisa menahannya, kata Ye-san dengan suara bergetar. Karena tidak berhasil,
lupakan saja. Chen Bo di samping berkata dengan enteng. Kamu melewatkan kesempatan terbaik dalam hidupmu, hentikan mobilnya, teriak Zheng Wena. Mobil segera berhenti. Zheng Wena mencengkeram kerah Ye San dan menariknya langsung ke pintu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah akan tinggal atau keluar, tanya Zheng Wena. Aku ingin pergi, kata Ye San. Zheng Wena mencibir dan mengetuk tombol di pintu. Pintu terbuka. Zheng Wena mendorong Ye San keluar dari pintu. Ye San terhuyung-huyung dan jatuh langsung ke genangan lumpur di pinggir jalan. Kulit pohon. Tutup pintu RV dan pergi ke kejauhan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Zheng Wena mendengus dingin, berjalan di depan Chen Bo, dan langsung mengangkangi pangkuan Chen Bo. Chen Bo melingkarkan lengannya di pinggang Zheng Wena, dan berkata dengan tenang, karena kamu sangat bodoh, biarkan sutradara mengusirnya saat kamu sampai di lokasi syuting, dan hapus semua adegan sebelumnya. Uang, tanya Zheng Wena. Masalah uang adalah masalah sepele, kata Chen Bo. Oke, aku akan memberitahu direktur ketika aku kembali. Brother Bo, masih ada setengah jam lagi, kamu harus cepat, kata Zheng Wena sambil membelai leher Chen Bo dengan lembut. Dia sangat centil bahkan setelah dia menikah, dia benar-benar pantas menjadi bayi kecilku. Bab 1084. Ye San keluar dari lubang lumpur dengan ketakutan. Dia basah kuyup, dan lumpur menempel di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak pernah merasa begitu bersalah. Dia benar-benar ingin menelepon reporter hiburan yang dia kenal untuk mengungkap dua orang di dalam mobil, tetapi dia juga tahu bahwa pengungkapan seperti itu tidak ada artinya, dan dia tidak punya bukti. Begitu dia mengungkapnya, dia bahkan akan digigit. Kembali seteguk. Selain itu, dengan kekuatan Chen Bo di lingkaran hiburan, hanya beberapa menit untuk memblokir orang sekecil dia. Itu sebabnya mereka tidak mengancamnya untuk tidak menceritakan semua ini dari awal sampai akhir. Mereka tidak takut dengan ancaman dari orang sekecil Ye San. Ye San menghela nafas, menyimpan masalah itu untuk dirinya sendiri, lalu naik taksi ke arah studio. 30 menit kemudian, mobil berhenti. Ye San keluar dari mobil dan pergi ke ruang ganti. Bukankah ini Ye San? Kenapa kamu berantakan sekali? Apakah kamu akan mencuri ayam? Staf kru melihat Ye San dan bercanda. Ye San menundukkan kepalanya dan berjalan langsung ke ruang ganti tanpa berkata apa-apa. Di ruang ganti, beberapa orang sedang mengemasi barang-barangnya. Ye San berjalan dengan curiga dan bertanya, mengapa kamu mengambil barang-barangku? Direktur meminta kami untuk melakukan ini, dan direktur mengatakan kamu dipecat. Salah satu dari mereka berkata kepada Ye San. Aku dipecat. Ye San tertegun. Dia berulang kali menanggung penghinaan semua orang padanya, untuk dapat tetap menjadi kru untuk menyelesaikan syuting film ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipecat hari ini. Itu berarti kesabarannya selama lebih dari sebulan telah benar-benar kehilangan artinya. Bagaimana saya bisa dipecat? Saya tidak melakukan kesalahan, kata Ye San bersemangat. Kamu harus bertanya pada direktur, jawab pihak lain. Ye San bergegas keluar dari ruang ganti dan berlari ke lokasi syuting. Segera, Ye San datang ke sisi direktur. Dia melihat Chen Bo duduk di sebelah sutradara. Saat ini, dia sudah mengerti segalanya. Ini Xiao Ye, kamu datang tepat waktu, izinkan saya memberitahu kamu. Kami telah membuat beberapa perubahan besar pada drama ini dan menghapus peran kamu sebelumnya, dan kamu bisa pergi. Ngomong-ngomong, kami akan membayar kamu. Akun. Direktur berkata sambil tersenyum. Sutradara, saya tidak membuat kesalahan. Saya berakting di setiap adegan dengan serius. Bagaimana Anda bisa menghapusnya begitu Anda mengatakannya? Bagaimana Anda bisa melakukannya? Tanya Ye San bersemangat. Saya sutradaranya, dan saya bilang peran siapapun yang akan dihapus akan dihapus. Anda tidak melakukan kesalahan, tapi saya pikir film ini tidak cocok untuk Anda,
jadi saya membiarkan Anda pergi. Apakah ada masalah? Jika seorang sutradara memperlakukan dirinya sendiri jika Anda tidak memiliki kendali mutlak atas drama itu, lalu mengapa Anda ingin menjadi sutradara? Kata sutradara dengan ekspresi kosong. Apakah kamu meminta direktur untuk melakukan ini? Ye San menunjuk ke arah Chen Bo dan bertanya dengan penuh semangat. Hei, Nona, Anda akan dimintai pertanggungjawaban karena berbicara omong kosong. Saya bahkan tidak mengenal Anda. Mengapa saya meminta direktur untuk melakukan sesuatu? Siapa Anda? Apa hak Anda untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Chen Bo memarahi dengan wajah dingin. Aku. Ye San membuka mulutnya, tiba-tiba merasa bahwa dia kehabisan kata-kata. Menghadapi orang-orang yang banyak tingkatan di atasnya, dia tidak punya cara untuk membuat alasan apapun. Ayo pergi, ini bukan urusanmu di sini. Direktur melambaikan tangannya. Ye San berdiri di sana dengan bingung. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, ada yang bersimpati, ada yang bercanda, dengan ekspresi yang berbeda. Saat ini, air keruh yang semula menempel di tubuh Ye San telah berubah menjadi lumpur. Gumpalan lumpur ini berkeping-keping, beberapa menempel di rambutnya, beberapa menempel di pakaiannya, yang membuat Ye San terlihat sangat malu. Direktur, bisakah kamu beri aku satu kesempatan lagi? Ye San memohon. Kesempatan telah diberikan kepadamu, kata Chen Bo tanpa ekspresi. Dengan plop, Ye San berlutut di tanah. Presiden Chen, tolong, ini film pertamaku. Ye San menatap Chen Bo dengan memohon. Ini juga film terakhirmu, kata Chen Bo sambil mencibir. Ye San merasa seperti disambar petir, air mata mengalir tak terkendali. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Kamu San, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengikuti audisi? Mendengar suara ini, Ye San tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah pembicara. Selusin meter di belakangnya, seorang pria berkacamata berdiri di sana. Kacamata hitam menghalangi mata pria itu, tapi Ye San mengenalinya sekilas. Lin, Tuan Lin. Ye San berdiri dengan penuh semangat. Orang lain di samping juga memandang Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin memakai kacamata hitam, dan orang-orang ini tidak tahu bahwa orang di depan mereka adalah Stephen Lin. Stephen Lin berjalan ke sisi Ye San, melirik Chen Bo dan sutradara yang duduk di sana, lalu ke arah Ye San. Kamu cukup berdedikasi. Kamu telah membuat dirimu seperti ini, dan kamu masih menangis seperti bunga pir. Hanya untuk filmmu, tidak mendapatkan aktris terbaik adalah kerugian bagi industri film. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bos Lin, teriak Ye San, dan memeluk Stephen Lin dengan tangan terbuka. Semua keluhan dan keengganan di hati saya benar-benar meledak saat ini. Ye San memeluk Stephen Lin dengan erat dan menangis dengan keras. Baik, Stephen Lin merasakan ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Baru saja dia benar-benar mengira Ye San mengikuti audisi dengan sutradara, tetapi sekarang melihat Ye San menangis seperti ini, jelas tidak sesederhana audisi. Tidak mungkin dia menangis seperti ini karena dia sudah lama tidak bertemu dengannya, kan? Stephen Lin masih bisa melihat tangisan yang terharu dan tangisan yang dianiaya. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Peranku telah dihapus, dan aku dikeluarkan dari kru. Ye San menangis. Dipecat. Stephen Lin tertegun. Dia banyak berpikir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye San akan dipecat. Apakah Anda tidak membiarkan orang berinvestasi dalam film ini? Bukankah permainan ini hanya untuk menyanjung Ye San? Bukankah sudah dijelaskan sebelumnya? Mengapa Anda memecat Ye San? Apa yang terjadi? Siapa direkturnya? Mengapa kamu dipecat? Tanya Stephen Lin. Saya direkturnya. Direktur duduk di kursi, menyilangkan kaki erlang dan menatap Stephen Lin dengan arogan. Dari sudut pandang sutradara, pria jangkung berkacamata hitam di depannya mungkin adalah pacar Ye San atau semacamnya.
Mengapa kamu memecatnya? Stephen Lin bertanya. Saya direkturnya. Jika saya ingin memecat seseorang, mengapa saya harus bertanya? Tanya direktur. Bukankah Yesan dikirim oleh investor? Apa hakmu untuk memecatnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Investor. Bukankah pacarmu memberitahumu? Mantan Tuan Wang ditangkap setelah melakukan investasi awal. Proyek ini telah diambil alih oleh Jiasang Films. Tuan Chen ini sekarang bertanggung jawab atas bagian ini ya, kata direktur, menunjuk ke Chen Bo di sebelahnya. Ditangkap, Stephen Lin tertegun lagi, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Yesan bahwa dia akan berinvestasi dalam film untuknya. Karena grup Lin tidak menginjakkan kaki di industri film dan televisi, dia meminta bawahannya untuk mencari perusahaan film dan televisi untuk membantunya. Sebuah film dan perusahaan televisi, lalu perusahaan itu akan datang untuk membuat film ini. Dari awal hingga akhir, seluruh masalah ditangani oleh perusahaan film dan televisi, dan Stephen Lin tidak akan mengambil masalah sekecil itu. Dia tidak mengharapkan kesalahan seperti itu terjadi, yang secara langsung menyebabkan perubahan investor. Maaf, kata Stephen Lin kepada Yesan dengan nada meminta maaf. Dia pernah berjanji untuk mendukung Yesan dalam debutnya, tetapi dia tidak menyangka akan membuat Yesan menderita keluhan sebesar itu. Pada saat ini, dia sangat meminta maaf kepada Yesan. Tidak apa-apa. Yesan menggelengkan kepalanya. Saya akan menangani masalah ini, dan saya tidak akan membiarkan Anda dianiaya lagi, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Yesan merasa hangat di hatinya. Di sisi lain, ketika Chen Bo mendengar ini, dia merasa menggigil di dalam hatinya. Dia berkata dengan dingin, kamu sangat sombong. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menangani masalah ini? Kamu pikir kamu siapa? Aku. Itu tidak penting, kamu hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang, Yesan akan menjadi pemeran utama dalam drama ini. Stephen Lin berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia menyesal mendengarkan pendapat Yesan. Jika Yesan telah menjadi pahlawan wanita sejak lama, bahkan jika dia berganti investor, Yesan tidak akan terlalu terpengaruh. Sekarang Yesan adalah peran pendukung wanita. Dan itu dulu peran pendukung wanita yang dikirim oleh mantan investor. Jika ada masalah dengan mantan investor, posisinya di kru secara alami akan hilang. Pahlawan wanita, apakah Anda takut kehilangan akal dan menjadi gila? Saya direktur. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memutuskan pahlawan wanita? Bagaimana dengan penjaga keamanan? Benar-benar tidak dapat dijelaskan untuk mengusir orang gila ini. Mereka datang kehancurkan aku pagi-pagi sekali. Suasana hati, kata direktur dengan wajah gelap. Beberapa satpam segera melangkah maju dan mengepung Stephen Lin. Keluar, kata salah satu satpam. Stephen Lin mengangkat kakinya dan menendang pihak lain tanpa penjelasan apapun. Melihat orang-orang mereka sendiri dipukuli, orang-orang di dekatnya menyerang Stephen Lin satu persatu. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah Lian Jiazi, mereka sama sekali tidak sebanding dengan Stephen Lin. Stephen Lin meninju mereka semua di udara. Direktur menjadi pucat karena terkejut, mengangkat teleponnya dan berkata dengan penuh semangat, apa yang kamu lakukan? Kamu berani main-main dan saya akan memanggil polisi. Stephen Lin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengangkat teleponnya dan membuat sebuah panggilan. Pecat orang yang bertanggung jawab atas film Yesan. Selain itu, ubah sutradara film yang diikuti Yesan, dan sutradara aslinya akan dilarang. Stephen Lin memegang ponselnya dan mengeluarkan serangkaian perintah. Anak muda, orang bisa gila, tapi mereka tidak bisa gila. Drama ini diinvestasikan oleh perusahaan kami. Kecuali bos perusahaan kami, tidak ada yang bisa menilai drama ini selain saya, kata Chen Bo dengan bangga. Stephen Lin berhenti memberi perintah, melirik Chen Bo dan bertanya, perusahaan apa yang Anda miliki? Jiasang Films,
grup terdaftar, dengan nilai pasar 5 miliar. Chen Bo mengangkat dagunya dan berkata, "Oh, bantu saya membeli film Jiasang dan buka." Seorang pria bernama Chen Bo, kata Stephen Lin sambil memegang ponselnya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Chen Bo akhirnya tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Bahkan sutradara tertawa bersamanya, dan banyak orang di sekitarnya tertawa. Saat ini, pria bahkan tidak menginginkan wajah mereka untuk mendukung wanita mereka. Zheng Wena bertanya dengan ekspresi main-main, menyilangkan lengannya. "Siapa namamu?" Stephen Lin menatap Zheng Wena dan bertanya. "Namanya Zheng Wena, dan dia adalah bintang wanita lini pertama, dengan lalu lintas dan kekuatan. Dia adalah wanita yang tidak akan pernah Anda jangkau," kata sutradara dengan bangga. "Blokir Zheng Wena juga," kata Stephen Lin dengan tenang sambil memegang telepon. "Saya berharap Anda semua selamat Tahun Baru Imlek, damai dan bahagia gelombang-gelombang." Bab 1085. Stephen Lin selesai menjelaskan masalah ini di depan semua orang. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin seolah-olah mereka sedang melihat badut. Dari sudut pandang mereka, pria yang muncul tiba-tiba pasti mengatakan kata-kata konyol seperti itu dengan sengaja untuk berpura-pura agresif di depan Ye San. Tahukah Anda, Zheng Wena dan sutradara sama-sama tokoh terkemuka di industri ini, seberapa mudah memblokir mereka. Adapun Chen Bo itu bahkan lebih serius, bagaimana mungkin wakil presiden? Perusahaan dengan nilai pasar miliaran dolar hanya membukanya sesuka hati. Bagaimana dengan membeli perusahaan? Kata-kata naif seperti itu diekspor, apakah karena saya terlalu banyak menonton serial TV di Mango TV? "Oke, jangan menangis," kata Stephen Lin kepada Ye San. Ye San terisak beberapa kali, dan akhirnya berhenti menangis. "Anak muda, aku tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, keluar dari kru kami sekarang, atau aku akan benar-benar memanggil polisi," kata direktur dengan wajah gelap. "Beri aku waktu." Stephen Lin melihat arlojinya dan berkata, "Bagaimanapun, ini adalah perusahaan dengan nilai pasar miliaran miliar. Tidak akan terlalu mudah untuk memperolehnya, dan itu akan memakan waktu 3 hingga 5 menit. Hahaha. Chen Bo akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tertawa terbahak-bahak. "Tahukah Anda bahwa proses mengakuisisi perusahaan yang terdaftar dengan nilai pasar miliaran dolar dapat memakan waktu beberapa bulan? Saya pikir Anda pasti sudah terlalu banyak menonton acara TV. Apakah menurut Anda membeli perusahaan yang terdaftar adalah belanja pinggir jalan? Ambil Anda bisa membelinya dengan uang." Hahaha. Chen Bo tertawa lancang, mengejek ketidaktahuan dan kepura-puraan Stephen Lin. Orang-orang di sekitar juga tertawa bersama. Dari sudut pandang mereka, Stephen Lin tidak hanya tidak berpura-pura memaksa, tetapi juga membuat orang merasa sangat naif. Orang seperti itu bahkan membuat orang terdorong untuk mengasihani dia. Stephen Lin tidak berbicara. Dia dengan hati-hati membantu Ye San membersihkan lumpur di tubuhnya. "Kamu bilang kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak bersenang-senang di kru ini? Ganti kru, atau berinvestasi di film lain untukmu. Itu hal yang sangat sederhana." Stephen Lin berkata, di matanya, Ye San memang sangat menyedihkan. Sebagai aktris pendukung, dia begitu berantakan, dan semua ini karena dia. Jika dia lebih memperhatikan, hal-hal ini mungkin tidak akan terjadi. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Ye San menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menyalahkan Stephen Lin karena tidak melakukannya dengan baik. "Kalian berdua, jika kamu ingin menunjukkan kasih sayangmu, kembali dan tunjukkan. Ye San, pacarmu baru saja datang. Akan sangat menyenangkan menemukan hotel kecil di dekatnya dan biarkan dia menghiburmu," kata Chen Bo bercanda. Tepat ketika Chen Bo selesai berbicara, dengan keras, sepotong lumpur melayang ke udara dan menghantam wajah Chen Bo dengan keras. Dengan suara berderak, lumpur meledak menjadi beberapa bagian di wajah Chen Bo, membuat seluruh otak Chen Bo berdengung.
Hubungi polisi, segera hubungi polisi. Teriak Zheng Wenna bersemangat, dan bergegas ke sisi Chen Bo untuk membantunya membersihkan lumpur di wajahnya. Direktur dengan tegas menekan panggilan alarm. Jika kamu tidak dapat berbicara, jangan bicara, kata Stephen Lin dengan dingin. Kamu sudah selesai. Chen Bo meludahkan beberapa kotoran di mulutnya, menatap Stephen Lin dengan niat membunuh dan berkata, aku meletakkan kata-kataku di sini hari ini, mulai hari ini, tidak akan ada lagi pacar di industri hiburan. Posisi, aku ingin memblokirnya sepenuhnya. Blokir total, blokir, teriak Zheng Wenna bersemangat. Kamu sudah selesai, Ye San, kata sutradara dengan dingin. Ye San menundukkan kepalanya dengan gugup, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, ponsel Chen Bo berdering tiba-tiba. Chen Bo mengambilnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan bos besar perusahaan. Dia dengan cepat mendorong Zheng Wenna pergi, lalu mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, Tuan Zhou. Chen Bo, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Anda telah dipecat, kata Tuan Zhou di ujung telepon. Apa? Chen Bo tertegun, dan berkata dengan tidak percaya. Tuan Zhou, apa yang terjadi? Harga 10% untuk membeli film Jiasang, tetapi ada syarat tambahan, yaitu memecat Anda. Menghubungi beberapa direktur besar, dan semua orang setuju untuk memecat Anda. Tidak mungkin. Menyinggung grup Lin, tanya Zhou. Aku tidak menyinggung grup Lin. Chen Bo bertanya dengan curiga. Lalu mengapa mereka rela mengeluarkan uang 50% lebih banyak hanya untuk membuat kami memecat Anda? Tanya Zhou. Aku. Chen Bogang hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Stephen Lin. Itu kamu, teriak Chen Bo bersemangat, menunjuk ke arah Stephen Lin. Apakah kamu sudah dipecat? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Bagaimana kamu melakukannya, kamu? Kamu dari grup Lin, Chen Bo berkata dengan bersemangat. Saya bukan dari grup Lin, kata Stephen Lin. Lalu siapa kamu? Chen Bo bertanya. Grup Lin milikku. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepas kacamata hitamnya. Melihat Stephen Lin di balik kacamata hitam, semua orang yang hadir tercengang sejenak. Saat berikutnya, seseorang mengenali Stephen Lin. Ini Stephen Lin, dia Stephen Lin. Teriak seseorang dengan semangat. Stephen Lin. Mendengar nama ini, hati semua orang terkejut. Sekarang, ketika Perang Suci semakin dekat, nama Stephen Lin hampir diketahui semua orang. Anda mungkin tidak tahu seperti apa Stephen Lin, tetapi Anda pasti mengenal Stephen Lin. Chen Bo tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya yang membantu Ye San maju adalah Stephen Lin. Stephen Lin, itu Master Super. Meskipun Stephen Lin dikabarkan pembohong baru-baru ini, itu hanya masalah seni bela diri di kerajaan komersial. Prestasi Stephen Lin jauh lebih tinggi daripada pencapaian seni bela dirinya. Grup Lin, yaitu kerajaan finansial dengan nilai pasar melebihi triliunan. Kekayaan bersih Stephen Lin telah melampaui triliunan. Di depan triliunan kekayaan bersih Stephen Lin, film Jiasang hanya bisa dianggap sebagai semut. Terlebih lagi, nilai pasar gabungan dari seluruh pasar hiburan tidak sekaya Stephen Lin saja. Ini adalah sosok yang benar-benar kaya dalam lingkaran bisnis, dan kekayaannya telah mencapai tahap perubahan kualitatif. Dapat dikatakan terus terang bahwa Stephen Lin memiliki pengaruh yang menakutkan di seluruh kerajaan naga, dan pengaruh ini menyebar ke semua lapisan masyarakat. Lin. Bos Lin. Chen Bo membuka mulutnya dan memanggil. Pada saat ini, mulutnya sangat kering, seolah-olah dia telah memakan mangga yang masih mentah. Di sisi lain, Zheng Wenna dan sutradara sama-sama terkejut dengan Stephen Lin sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hati mereka berdua benar-benar bingung, dan tubuh mereka sudah sedikit gemetar. Pengaruh Stephen Lin di lingkaran tidak sebaik mereka, tapi Stephen Lin kaya.
Kekayaan bersih triliunan sudah cukup untuk tentakelnya menyebar keluar dari lingkaran keuangan dan ke lingkaran hiburan. Padahal, yang disebut lingkaran hiburan hanyalah turunan dari lingkaran keuangan. Orang-orang di lingkaran keuangan ingin menghasilkan lebih banyak uang, maka mereka menciptakan lingkaran hiburan, menggunakan berbagai efek selebriti untuk menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, sangat mudah bagi orang besar di bidang keuangan untuk menjadi bintang di bidang hiburan. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika petinggi di lingkaran keuangan berurusan dengan bintang-bintang di lingkaran hiburan, itu adalah pukulan pengurangan dimensi. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Sutradara bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang dia tidak berpikir bahwa Stephen Lin mengatakan bahwa dia ingin melarangnya berpura-pura memaksa. Pemilik miliarder itu juga Raja Naga dari klan Naga. Stephen Lin ingin melarangnya, itu benar-benar hanya masalah kata-kata. Apalagi dikatakan bahwa Stephen Lin juga memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Chen, keluarga artis di ibu kota kekaisaran. Lalu untuk memblokirnya, mungkin tidak perlu sepatah kata pun, hanya 2 kata. Blokir. Anggota kru di sekitarnya semua kehilangan kemampuan untuk berpikir saat ini, dan tren plot di depan mereka benar-benar membingungkan mereka. Bukankah dermawan Ye San adalah Tuan Wang itu? Mengapa dia tiba-tiba menjadi Stephen Lin? Jika dermawannya adalah Stephen Lin, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak semua orang. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku lucu? Stephen Lin melirik sutradara dan yang lainnya, dan bertanya. Tidak, tidak, tidak. Direktur dengan cepat berdiri dari kursi, lalu berlari ke Stephen Lin dan berkata dengan rendah hati, Tuan Lin, saya salah. Saya tidak tahu bahwa Ye San adalah wanita Anda. Tuan Lin, saya harap jika Anda tidak mengingat kesalahan penjahat, Anda bisa melepaskan saya berjanji, biarkan Ye San menjadi pahlawan wanita dalam drama ini. Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Stephen Lin berkata dengan datar. Bos Lin. Sutradara ingin memohon lagi, tetapi Stephen Lin menatapnya, dan dia hampir takut untuk buang air kecil. Jadi dia hanya bisa meminta maaf sambil mundur, dan akhirnya berbalik dan pergi. Di sisi lain, Zheng Wena juga ingin menyenangkan Stephen Lin, tetapi melihat Ye San berdiri di samping Stephen Lin, dia tidak bisa bergerak. Kamu San, siapa yang menamparmu? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Ye San membeku sesaat, dia sepertinya tidak menyebutkan tamparan itu pada Stephen Lin. Aku masih bisa melihat tanda di wajahmu, kata Stephen Lin. Bos Lin. Hidung Ye San sakit dan meneteskan air mata lagi. Apakah itu dia? Stephen Lin menunjuk ke arah Chen Bo, yang telah kehilangan jiwanya dan terlihat malu. Ye San menggelengkan kepalanya. Apakah itu dia? Stephen Lin menunjuk ke arah Zheng Wena. Kali ini Ye San tidak menggelengkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dengan mata merah dan tidak berbicara. Sepertinya itu dia, kata Stephen Lin. Bos Lin, aku tidak pernah memukulnya. Zheng Wena dengan cepat menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengabaikan Zheng Wena. Dia menatap Ye San dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk menamparku kembali. Jika tidak, maka kamu tidak perlu menghubungiku lagi. Ye San menatap Stephen Lin terkejut, dia tanpa diduga, Stephen Lin akan memaksanya untuk menamparkan Zheng Wena. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam, maka kamu pasti akan gagal di industri hiburan, kata Stephen Lin. Tubuh Ye San sedikit gemetar, lalu dia melihat ke arah Zheng Wena, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Kata Zheng Wena bersemangat. Ye San tidak berhenti, tetapi berjalan ke arah Zheng Wena. Biarkan aku memberitahumu, aku seniormu, aku. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.